wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu adai ila ridwani. Allahumma nafsi taqwaha wa zakiha anta khairan man zakaha anta waliyuha la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus kita bisa beribadah di bulan Ramadan dengan rasa aman. Karena pada hari ini sedang terjadi konflik di Timur Tengah antara Iran melawan laknatullah Israel yang dibantu dengan Amerika Serikat. Maka dari itu keamanan apabila Allah telah cabut nikmatnya, maka itu bisa menjadikan kita kehilangan sebuah nikmat. Update infonya, kalau tidak salah, Uni Emirat, Bahrain, Qatar, bahkan Saudi Arabia itu sudah menutup jalur penerbangan baik yang masuk ataupun keluar. Ada kawan kami yang tinggal di Qatar, di Doha, dia bilang bahwa pemerintah setempat itu sudah melarang orang-orangnya untuk keluar. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada di Timur Tengah diberikan keamanan dan keselamatan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi umat Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, insyaallah pada pagi hari yang penuh berkah ini saya akan memaparkan beberapa poin tentang keutamaan Al-Quran di bulan Ramadan. Insya Allah tak akan lama. Pertama, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di Lataiful Ma'arif, kitab ciptaan beliau, adanya mawasimul ibadah. Allah telah menciptakan mawasimul ibadah. Apa itu mawasimul ibadah? Yaitu ada musim-musim di mana sebuah ibadah ataupun amal soleh itu bisa menjadi afdhalul amal, menjadi amal yang afdal, dan nilainya itu akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung dari makan ataupun tempat, atau fi zaman ataupun waktu. Seperti contoh, ketika kita umrah datang ke Masjidil Haram ataupun Nabawi, maka mawasimul ibadah ataupun ibadah yang paling afdal yaitu perbanyak sholat. Kenapa? Karena di tempat itu setiap kita melaksanakan sholat maka akan dinilai sebanyak 100.000 kali dibandingkan dengan sholat di tempat lain. Itu untuk di Masjidil Haram. Dan di Masjid Nabawi 1.000 kali. Kalau di Masjidil Aqsa kata para ulama sebanyak 500 kali. Maka nilai-nilai ibadah yang biasa kita lakukan di tempat lain akan bernilai lebih tinggi di tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk mawasimul fi makan ataupun keberkahan tempat. Kemudian yang kedua, ada juga keberkahan waktunya. Misalkan kita beramal di bulan haji tanggal 9 dan 10 Zulhijjah. 9 dan 10 Zulhijjah ini musim haji. Dari hadis Nabi Muhammad SAW, nilai dari kita melakukan amal soleh pada waktu itu, maka Allah lebih mencintainya dan nilainya itu lebih tinggi daripada jihad fisabilillah. Bahkan bukan hanya jihad fisabilillah, dia tidak kembali, artinya dia wafat
sebagai syuhada. Jadi amal yang kita lakukan di tanggal 9 dan 10 Zulhijjah itu akan dicintai oleh Allah, nilainya lebih tinggi daripada mati syahid. Itu mawasiul ibadah fi zaman, atau keberkahan waktu ketika kita melaksanakan di waktu-waktu yang barokah. Kemudian juga di bulan Ramadan ini, yang nilai puasanya itu kita nggak tahu nilai berapa, karena Allah sendiri yang menjanjikan yang akan memberikan nilai pahala puasa. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setiap tahunnya di bulan Ramadan itu beliau biasanya 1 kali khatam. Dan di tahun beliau meninggal itu Rasulullah itu menghatamkan sampai dengan 2 kali. Maka ibadah yang paling afdal di bulan Ramadan selain puasa yaitu menghatamkan Al-Quran. Hal ini bisa kita lihat dari perilaku para sahabat dan para salaf. Mereka ini mengikuti jejak Rasulullah. Ada yang khatamnya itu 7 hari sekali. Ada yang khatamnya itu 2 hari sekali. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menghatamkan 1 hari itu 2 kali, di siang dan di malam hari. Dan subhanallah, bahwa membaca Al-Quran itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dimudahkan untuk membacanya. Di dalam surat Al-Qamar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudakkir. Bahwasanya Allah telah memudahkan bagi setiap hambanya untuk membaca Al-Quran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran darinya? Dan bukan itu saja, bahkan Nabi Muhammad SAW juga menjamin bagi siapa yang membacanya secara terbata-bata, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Tetapi yang mahir dan dia disibukkan dengan Quran, maka dia akan bersama malaikat dan juga hidupnya terjaga dari maksiat. Inilah janji Allah dan Nabi di dalam hadisnya tentang orang-orang yang dia pada bulan Ramadan itu banyak membaca Al-Quran. Jadi kita ini Pak, sebenarnya Pak, itu telah diberikan fitrah untuk mengucapkan bahasa Arab itu dengan mudah. Itu gak ada katanya bahwa kita berbahasa Arab itu sulit. Ini bisa dibuktiin Pak, coba nanti dites di rumah. Bapak pulang ke rumah, coba tes, baca Al-Ikhlas secara cepat. Bisa. Coba Bapak dibandingin dengan misalkan coba nyanyi balonku ada 5 secara cepat. Itu susah. Jadi secara fitrah itu lidah kita itu sudah memang disetting untuk bisa berbahasa Arab, bahkan berbahasa Al-Quran. Dan sebenarnya Pak, membaca Al-Quran ini tuh hanya ada 2 hal yang kita wajib belajar. Yang pertama itu tentang makharijul huruf, hak mustahaknya bagaimana cara membacanya. Yang kedua tentang sifatul huruf, sifat yang menempel pada huruf itu. Tetapi kadang ada orang-orang yang memang terlalu berlebih-lebihan di dalam misalkan tajwid. Yang sebenarnya tajwid itu, kata Ibnu Al-Jazari, tajwid itu hanya pelengkap. Saya ini belajar tajwid ketika lulus dari Fakultas Usuluddin. Sehingga kami tahu mana yang prioritas untuk dipelajari terlebih dahulu. Belajar tajwid itu cuma 2 minggu. Bapak itu nggak perlu mengelotokin apa itu ikhfa, apa itu idgham. Harus kaku seperti itu. Bahkan mulutnya dimonyong-monyongin ketika kita membaca dhammah atau dibuka secara lebar-lebar. Membaca kho-nya di sini nggak perlu Pak. Kita bisa bayangin Pak bahwasanya Nabi Muhammad SAW hidup di zaman itu bahasanya bahasa Al-Quran. Pasti akan capek ketika beliau berbicara.
Pada zaman itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Fusha. Sama seperti bahasa Quran. Sehingga kita itu tidak perlu memberatkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu diberatkan. Dan yang terakhir, Pak, keutamaan membaca Quran itu, Pak, akan bisa mendatangkan keberkahan waktu. Apa maksudnya? Dulu saya pernah membahas ini, bahwasanya akhir zaman ataupun kiamat itu tidak akan datang kecuali waktu itu berdekatan. La taqumus sa'ah hatta yataqarrabal zaman, kata Nabi. 1 tahun sama seperti 1 bulan, 1 bulan sama seperti 1 minggu, 1 minggu sama seperti 1 hari, 1 hari seperti 1 jam, 1 jam seperti pelepah kurma yang terbakar. Kata para ulama, ada yang berpendapat bahwasanya memang di akhir zaman ini Allah itu membuat waktu itu cepat. Makanya kan sekarang kita tidak berasa, lah udah baru Jumat, udah Jumat lagi. Baru Ramadan, ke Ramadan lagi. Tetapi kata Ibnu Hajar Al-Hambali, Ibnu Rajab Al-Hambali, kenapa waktu itu cepat? Karena telah diangkatnya keberkahan waktu dari manusia yang hidup sekarang ini, karena mereka jauh dari Al-Quran. Sehingga ketika kita bisa lebih banyak mendekatkan diri dengan Al-Quran, maka yang pertama, ketika kita hidup di dunia, Allah akan memberkahi waktu. Setiap urusan itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melakukan hal lain. Gak usah jauh-jauh ke Nabi dan para sahabat. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia seorang imam besar, jagoan dalam mazhab Syafi'i, ahli hadis. Bahkan karya itu banyak sekali. Beliau yang mensyarah Sahih Bukhari. Beliau itu bukan hanya sekedar ulama, tetapi juga qadhi, imam, hakim, mohon maaf, penulis, orang yang super kaya. Bahkan dalam riwayat, Imam Ibnu Hajar Asqalani itu ketika beliau dari rumahnya menuju kantornya yang jaraknya agak jauh, itu menaiki kereta kuda yang mewah. Kalau sekarang mungkin naik Lamborghini, Ferrari, dan sebagainya. Kenapa beliau bisa melakukan hal itu? Karena beliau banyak sekali berinteraksi dengan Quran. Mereka berinteraksi dengan Quran itu sama seperti kita berinteraksi dengan HP, kurang lebih pada zaman sekarang ini. Dan mudah-mudahan khususnya di waktu Ramadan ini kita bisa lebih mendekatkan diri dengan Quran. Dan yang lebih afdol, mana yang lebih afdol sebenarnya? Ketika kita banyak membaca Quran, baca dari awal sampai akhir ataupun menghatamkan, ataukah lebih afdol membaca satu persatu dan memahami ayatnya? Dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa di bulan Ramadan ini khusus bulan Quran. Para ulama dan para sahabat menutup majelisnya, sehingga banyak-banyak membaca Quran lebih afdol dibanding mentadaburi dan juga belajar tafsir. Itu nanti 11 bulan ke belakang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari yang berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk membaca Quran sehingga kita bisa khatam di tahun ini, yang biasa 1 kali bisa 2 kali, dan yang 2 kali bisa berkali-kali. Dan sebagai penutup, kami harap kita bisa menyebarkan juga. Kita bisa menyebarkan ke anak-anak dan cucu-cucu kita bahwasanya Ramadan ini adalah bulan Quran. Maka dari itu, maka perbanyaklah untuk membaca Quran di bulan Ramadan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.